titik dua, koma penutup, nah dan koma, itu maksud tujuan di situ iblis meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan Ayub untuk mencobai, mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah, di situ dalam kuasamu itu ada tanda koma sama tanda titik. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Di situ ada tanda koma penutup loh Bang Suma. Terus ada tanda titik. Iya Bang, Terus, saya ngerti, saya paham. nah, di sini arti daripada ayat ini, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah itu baru betul. Tetapi tidak untuk, dengar dulu, tidak untuk mengulurkan tangan Iya, iblis terhadap dirinya. Karena iya. gini, terus apa yang harus diperdebatkan dalam ayat ini? Tuh kan tadi saya ditanya tuh, Tuhan saya mengutus iblis kan? Itu sama si pemakan Iya. babi teman kita ini tadi yang satu. Iya kan? Tinggal gini Bang Suma, tinggal lihat dulu konteks ayat dari Bang Suma. Begini aja deh, begini Allah aja itu deh. mengutus iblis, Begini aja deh, mengutus Saudara iblis Leo. di Al-Quran itu seperti apa? Kalau di sini jelas. Saudara Leo gini aja. Apakah Anda kemudian mengimani bahwa Tuhanlah yang mengutus iblis itu? Berdasarkan Bible. Enggak bisa berlogika seperti itu karena setiap bahasa Indonesia ada tanda bacanya loh. Kalau dalilnya ada gimana dong? Dalilnya di mana? Tadi kan saya membaca 1 Raja-Raja 22:23, tapi teman kita pemakan babi ini kan menolaknya. Kan gitu. Ya, 1 Raja-Raja ayat 23 itu berbunyi apa sih Bang Suma? Maaf Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabimu. Itu kan dalilnya. Oke. Coba Kan saya Tuhan buka yang ya. menaruh. Bentar, yang Bang menaruh. Suma. Coba Nah, saya buka, silakan. saya mau lihat konteks tanda bacanya itu apa tujuan daripada itu. Silakan. Silakan. 1 Raja-Raja ayat berapa Bang Suma? 22 nomor 23. Ya, sambil nunggu Gurunda izin, itu akun Komal yang namanya Bang Juma SH itu punya Gurunda bukan? Bukan. Bukan, dia ngedelay di sini. Di sini saya cut sini dulu saya umumkan. Ya. Teman-teman yang monitor di ada namanya Bang Juma Esa, tinggalkan sekarang yang muslim di sana. Itu akun palsu yang merilai dari sini. Tinggalkan sekarang juga akun yang Anda tonton Bang Juma Esa. Itu akun palsu, hanya mencari cuan. Lanjut, makasih. 1 Raja-Raja ayat 2, 1 Raja-Raja 2 ayat 3 ya, Bang. 22. 22 nomor 23, Bang. Oh, iya. Iya. Ini ya. 1 Raja-Raja 22 ayat 23. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi-nabi. Dalam mulut semua nabi-nabi ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi gini, di dalam ayat ini termasuk ada koma, ada Tuhan titik, bagi mereka. ada tanda seru. Ya. Karena di sini ada tanda koma untuk berhenti sejenak kan. Terus ada sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Berakhir kan titik. Ya, Nah, jadi Tuhan menetapkan kan. Jadi Tuhan yang menetapkan. Bang, menetapkan untuk baca dulu judulnya itu Bang, itu untuk nabi-nabi palsu Bang Leo. Iya, maksudnya gini, saya mau bilang bahwa ayat ini tujuannya ada. Iya, Dia tujuannya bertujuan. ada. Iya, dia punya tujuan karena Tuhan sambungan menetapkan. ayat. Jadi gini, Tuhan menetapkan apa? Tuhan menetapkan karena apa, di sini Bang? ada sambungan ayatnya.
Ya, kan? silakan. Jadi kita Silakan. nggak bisa memahami salah satu Silakan Anda baca sampai selesai. Silakan. daripada satu ayat Yes. aja gitu. Iya. Silakan. Tambahin aja sampai 10 ayat nggak apa-apa, silakan. Iya, enggak apa-apa. Ayat 24-nya bunyi gini. Sesudah itu Ya. tampillah Sedekia bin Kenaana Hmm. ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara. Nah, jadi untuk memahami ayat ini Ya. tidak bisa kita berasumsi bahwa ayat 23 itu bahwa Tuhan mengutus roh dusta kepada siapa dan tujuannya untuk siapa gitu Bang Suma. Maksud saya Nah, kan itu untuk kok memahami bisa itu- berubah? Kok bisa berubah, Bang? Kok bisa berubah dalilnya hanya gara-gara ada yang ditampar? Karena gini Bang, di malapetaka kepadamu ada tanda titik, terus ada tanda koma pembuka loh. Berarti dia ada kelanjutan. Ini kalau Maksud dalam saya bahasa begitu. Ibraninya, kalau dalam Ibrani ada nggak tanda koma, tanda titik? Ada nggak, Bang? Kalau dalam original teksnya? Ya ampun, nggak usah Kalau juga di itu dalam tanda bahasa baca Ibrani, loh. tetap semua bahasa itu ada tanda bacanya. Nah, Serius itu? kalau dalam Serius? bahasa gini Bang, kalau dalam Serius bahasa itu? tidak ada tanda baca, maka kita akan Enggak, jadi enggak. orang yang bodoh untuk Saya membaca. bertanya serius ini, bukan main-main. Apakah dalam original teksnya ada tanda koma, tanda titik, tanda seru? Ada nggak? Emang ada dalam Ya, apa yang ini? saya belum original. pernah baca original teksnya kan. Tapi pemahaman saya, Iya. jika suatu kalimat tidak ada tanda bacanya, maka orang akan terjerumus pada kalimat-kalimat itu sendiri. Bukan Seperti maksud itu. saya. Makanya kita waktu sekolah, bagaimana kita diajarkan bahasa Indonesia yang benar, terutama kita diajarkan tanda baca itu. Kok bahasa Indonesia sih? Yang saya tanya ini bahasa Ibrani itu ada tanda koma enggak? Kan Bang Suma saya udah bilang, di dalam bahasa Ibrani original teksnya atau bahasa apa itu saya nggak pernah baca. Tetapi saya berasumsi kalau setiap kalimat nggak ada tanda baca maka kita akan Iya, bukan akan itu. semruat semua gitu. Ini bukan begitu, saudara. Masakan Tuhan berfirman, Dia sendiri jelaskan, Aku berfirman kepadamu, koma, titik 2, bahwa sesungguhnya, titik 2, koma. Enggak ada kayak gitu-gitu. Di Nah, terjemahan. terus saya tanya, Di Bang Suma, terjemahan itu. waktu di sekolah apakah diajarkan tanda baca? Bagaimana kita Diajarkan. memahami sebuah kalimat ke kalimat yang lain kalau tidak Ini punya yang tanda baca, yang saya apa kita tanya akan original. mengerti? Sama aja dengan yang pertama tadi. Bahlul juga. Justru Saya otakmu yang nggak tanya, bisa masuk di saya dalam. kan Itu bukan saya bukan sama bertanya. aja. Saya bertanya, saudara. Saya bertanya. Jangan Apakah senggol-senggol di aku, kitab- kalian bahas kalian. Udah diam dulu pemakan babi, diam. Saya kan bertanya bahwasanya apakah di dalam original teksnya ada tanda baca seperti itu? Itu kan asumsi Anda. Saya kan udah jawab sama Bang Suma. Anda Saya kan udah jawab melarikan, tadi Anda bahwa saya melarikan nggak tahu, isi, nggak pernah. Anda melarikan isi dari apa yang tertulis di kitab saudara. Entah itu judulnya yang jadi masalah, entah itu harus baca sampai terakhir, entah itu baca jangan comot-comot, banyak kali alasannya. Padahal itu udah terjadi, tertulis seperti itu, dan itu bukan cuma satu data. Banyak data-data di dalam Bible yang tertulis begitu. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Dan seterusnya. Banyak dalil kayak begitu. Jadi Nah, ini- menurut Bang Suma, maksudnya apa yang terjadi dalam masalah Bible itu? Ya, yang mengutus setan itu Tuhan. Itu yang betul. Jadi 1 Samuel 18 nomor 10 keesokan harinya roh iblis Nah, iya, yang iya, diutus betul. Tuhan itu berkuasa atas Saul. Itu benar. Kan gitu. Jadi roh setan itu memang utusan Tuhan. Malaikat utusan Iya, Tuhan. itu benar. Setan Cuman utusan Tuhan. kita harus mengerti dulu konteks tujuan daripada utusan dia mengutus setan itu untuk apa kan gitu. Nah, oke Ya, lah. untuk mencobai manusia. Gini Untuk lah, menggoda gini. manusia. Saya mengiyakan semua
argumen Bang Suma itu benar. Boleh nggak saya bertanya satu pertanyaan aja biar saya langsung turun kalau sudah Silakan, selesai. silakan Bang. Menurut saya, semua agama di dunia ini nggak ada logikanya. Sebab, dengar dulu ya, apa yang tertulis di setiap kitab suci tidak mampu dan tidak dapat dicerna oleh nalar manusia. Ini saya berbicara logika ya. Logika itu yang ada yang bisa dilihat dan yang nyata. Nah menurut Bang Suma, agama apa ya yang menurut Bang Suma masuk dalam logika? Yang dapat dicerna oleh nalar kita sebagai manusia? Satu-satunya hanya Islam. Sebenarnya begini, Nah, saudara. Sebelum Anda tanggapi, Dengar dulu. Gimana? Nah, Bang Suma menjawab Islam, oke. Yes. Nah, saya tanya, di dalam Quran itu tertulis ada Isa membangkitkan orang mati, Ya. 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 Terus Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj. Ya. Apakah hal kedua itu dapat dicerna oleh logika manusia? Ya. Nah, sekarang saya tanya nih, benda berupa pesawat yang ribuan ton, kok bisa terbang, Bang? Terangkat dari daratan sampai ke udara, pindah tempat hanya 2 jam, misalnya dari kota saya ke Jakarta hanya 2 jam. Ada faktanya, ada yang bisa mereferensi buktinya nyata bahwa pesawat itu udah ribuan tahun tenggelam terus terangkat sampai pindah ke tempat Bang Suma 2 jam. Buktikan ke saya. Karena saya berbicara tentang logika yang mampu Kamu nggak dicerna pernah oleh lihat, nalar saudara? manusia. Saudara nggak pernah lihat pesawat? Pernah, kenapa? Masuk akal nggak itu? Ya masuk akal karena pesawat Karena? ada bukti fisiknya. Karena ada bukti Pesawat fisiknya. itu punya bukti fisiknya. Oke, akal ada bukti fisik. Maksudnya? Lah, Anda kan mengatakan bahwa yang masuk akal itu yang ada bukti fisik. Sekarang Iya. rasa manis ada bukti fisik. Ada bukti fisik. Coba buktikan bagaimana fisiknya rasa manis itu. Coba Bang Suma makan gula. Lah. Manis nggak? Itu rasa yang saya mau ini bukti fisik. Bukti fisik ya gulanya. Gulanya yang rasa manis atau permen yang rasa manis. Gula itu bukan rasa. Gula itu Terus objek. apa? Yang saya tanya ini rasa manis. Coba gimana rasanya? Yang bisa Bagaimana merasakan. Ya, yang bisa merasakan kita kan. manis atau pahit. Saya minta bukti. Saya minta bukti, Enggak, Bang. Pertanyaan Bang Suma ini nggak logika rasa- loh, menurut saya. Loh, Nggak loh. masuk akal. Rasa Kenapa? manis itu rasa manis itu Ada. ada nggak? Rasa Ada. manis itu ada? Ada. Bisa buktikan? Bisa buktikan? Ya gula. Itu gula beda. Beda gula, beda rasa manis. Saya Maksudnya minta bukti. ya, rasa itu ada. Gini Bang, rasa itu ada dalam. Yang diminta bukti keberadaan manis kok malah dikasih gula. Manis, oi. Gula itu beda dengan manis. Yang saya tanya itu adalah rasa manis itu wujudnya mana? Coba. Rasa manis itu, gini Bang, wujudnya Abang tidak bisa berlogika seperti itu. Karena pertanyaan Tadi Abang itu Anda- nggak logika. Kok tidak logika? Abang Kenapa nggak tahu nggak logika? arti logika? Saya ngerti keseimbangan Abang- berpikir. Sekarang begini, saya tanya sama Abang saudara. Suma- Rasa manis Abang itu Suma ada? tahu nggak arti Rasa manis logika? itu ada gak? Rasa manis itu ada? Dengar dulu. Rasa Abang semua manis tahu itu nggak ada? arti logika? Nggak usah ajarin saya. Bentar, Rasa manis itu. Abang Suma Rasa tahu nggak manis arti itu logika? ada. Saudara, rasa manis itu ada nggak? Ada. Bisa tunjukkan? Kok nunjukkan gula? Terus ya iyalah, gula itu rasanya manis. Ini logika loh. Yang Makanya saya tanya- saya bilang yang belajar saya ilmu tanya- pengetahuan saya Alamak. bisa membuktikan. Alamak, gimana nih orang? Yang saya tanya bukti rasa manis itu saya mau lihat mana wujudnya. Manis itu mana wujudnya? Wah, segala sesuatu itu ada karena bisa kita lihat kan? Iya kan? Anda mengatakan pesawat masuk akal, besi beribu ton bisa terbang karena kita lihat objeknya. Sekarang tolong tunjukkan mana rasa manis itu objeknya kayak mana itu rasa? Rasa manis itu objeknya kayak mana? Tunjukkan ke saya. Inilah Abang Suma yang tidak mungkin Abang Suma nggak pernah belajar biologi ya. Terlalu sombong Anda ini. Yang saya tanya rasa manis itu wujudnya kayak apa, Cak Ayu?
Kalau abang mau Astagfirullah. tanya rasa manis ke saya akan menjelaskan dengan secara biologinya, ilmu Ya, biologi. silakan. Saya diam. Ternyata saya baru sadar Bang Suma ini kayaknya belum dalam ilmu pengetahuan Ya itu. langsung jawab saja. Boleh, silakan Anda berbicara apapun itu. Silakan Anda Santai buktikan. aja. Kita kan Iya, saya santai. berdebat, berdiskusi. Silakan, saudara, silakan. Jadi gini, Coba, Bang Suma Gimana rasa manis Saya itu bisa jelasin. kau wujudkan? Saya silakan. Karena rasa manis itu tidak berwujud. Tapi ada. Ada. Kena kau kan? Karena Kena yang kau. merasa Kena. Terus kenapa Anda percaya kapal bisa terbang? Besi berton bisa terbang. Anda mengatakan karena itu ada Enggak begini, rasa wujudnya. manis itu yang merasakan manusia, Anda dan saya, bukan setan atau hantu. Saya minta wujud rasa manis itu mana? Wujud rasa manis itu bisa diambil Bisa daripada studi dirasakan. ada dalam Bisa hidup dirasakan. manusia. Bisa dirasakan. Wujudnya mana? Wujudnya mana? Bang Suma berarti nggak ngerti ya dari tadi saya jelasin. Wujudnya Anda itu ya. adalah ada sama Bang Adalah? Suma dan saya. Mana wujudnya? Itu kan rasanya. Alamak. Iya. Inilah Bang wujud. Suma. Bang Suma nggak pernah, makanya saya bilang Bang Suma itu nggak belajar biologi ya. Makanya ilmu pengetahuannya sempit. Gini bang, Begini, saudara. kalau manis bisa Jadi dirasakan. saya di sini datang bukan Putihnya bawa tentang masalah putihnya agama. awan, Saya datang ya di sini udah. untuk berlogika bagaimana manusia dapat mencerna sesuatu itu dengan putih bisa ditunjukkan nggak? Misalnya putihnya awan, putihnya bulu angsa, putihnya kulit. Yang disebut putih itu bisa ditunjukkan nggak? Ya udah kamu lihatkan putih aja. Kamu pertanyaan bodoh dikatakan sekali ya. putih. Ya kulit kan dikatakan putih. Awan juga dikatakan putih. Bulu angsa dikatakan putih. Yang disebut putih itu bisa nggak dilihatin ke saya? Ada nggak bentuk fisiknya? Kamu lihat dinding kamu cat putih atau apa? Biru. Enggak, Ya, kalau biru. manis tadi Anda bisa nela. Oh, itu dirasakan. Bukti fisik. Sekarang putih. Ya cat itu. Gini. Saya jelasin. Bukti fisik warna putih itu ya udah ada dalam cat itu. Ngerti nggak? Iya, kan sekarang tembok nih warnanya putih, bulu angsa juga putih. Ya. Tangan Kalau bisa nggak tangan nggak bisa ditunjukkan? disebut putih lah. Gini bang ya, saya jelasin ya secara sains. Tangan itu nggak bisa Anda sebut putih. Putih itu adalah benda. Makanya mengerti dulu. Ilmu pengetahuan itu dipelajari dulu. Sainsnya. Putih itu warna blok. Warna putih itu warna, bukan benda. Batu benda. Stop, kembali ke topik Yang udah diam dulu disebut semua. putih. Stop dulu, stop. Ini kemana-mana ini. Stop dulu Bang Leonardo, stop dulu. Kalau ilmu Nggak cuma enak didengar. secuil, mending saudara Leo ke ini jadi tukang gali kubur aja ngapain. Kalau Bukan ilmu cuma secuil. Bang Suma itu kalau mau berdebat. Saudara mengatakan bahwa rasa manis itu Saya bisa ada. pastikan. Saya minta wujudnya. Lihat bodoh di hadapan banyak orang. Anda mengatakan rasa manis itu Karena ada. kalian nggak belajar ilmu pengetahuan dulu. Kalian hanya belajar Saya ilmu agama. Tadi kan murah, kok malah kerasa. Saudara, Ya, Anda gula kan saya mengatakan udah jelasin. Bukti fisik gula itu ada pada manusia karena manusia yang merasakan. Itu sains. Saya loh. tidak Itu tanya makanya saya bilang gula, bedakan sains Cakangkung. dan agama, bedakan sains. Jangan jadi Saya tidak tanya gula. Saya tidak tanya gula. ya Abang Suma tanya Kamu- rasanya. Saya kan udah jawab rasanya ada sama Abang Suma sama Iya. saya. Karena yang Yang bisa saya membuktikan di mana keberadaan rasa itu Ya udahlah. Diskusi sama orang yang Sini coba etninya saya yang tes banyak, Pak. gorila ya gini. Coba saya tes dulu. Paham dia, gak paham. Satu pertanyaan ke dia. Ntar semua boleh tes. baru sama bentar, setengah menit Leonardo. Ntar dulu ya. logika dan secara sains ya. Ntar dulu ya. Iya. Izin dulu Bang, jangan biar lurus nih. Ayo ini berisik ini satu. Pak Leonardo, Iya. apakah ada yang mengutus Yesus?
tunjukkan kalau ada. Bagaimana bentuknya? Tunjukkan siapa? Yang mengutus Yesus kalau ada. Maka kamu ini berarti dari tadi nggak ngerti. Saya udah bilang saya orang pertama yang mengatakan semua agama nggak ada logika. Karena apa? Yang tertulis di semua kitab nggak mampu diterima Gimana oleh sih? nalar manusia. Ini orang dipertahankan apa diselesaikan nih? Nggak nyambung nih. Bagaimana Bang Juma? Dipertahankan apa diselesaikan? Kalian yang bodoh karena ternyata kalian nggak sekolah udah mau beranalogi, udah mau berasumsi. Oh, Anda yang pintar gitu ya. Kamu tahu nggak? Saya orang pertama kan tadi saya masuk. Saya mengatakan gini. Bang, saya orang pertama yang mengatakan semua agama bagi saya nggak ada logika. Sebab semua yang tertulis kalau saya bilang nggak logika, terus Bang Suma mau apa? Loh, kok bisa nggak logika? Kan Maria manusia. Kan Melahirkan manusia. saya kan udah bilang dari awal sama Bang Suma, saya orang pertama yang mengatakan semua agama itu nggak ada logika. Sekarang masuk akal tidak ketika seorang wanita melahirkan anaknya? Masuk akal? Masuk akal. Sekarang masuk sekarang akal nggak? Masuk Sabar akal dulu. nggak Maria melahirkan tanpa suami? Saudara, kalau Ya. kalau Anda kemudian itu merasa pintar, biarkan orang berbicara dulu. Oke? Iya, lanjut. masuk- Saya nggak pernah merasa pintar. Saya hanya ingin belajar Loh, aja tadi dari Anda guru mengatakan dan semua kawan-kawan. kita di sini bodoh. Anda barusan mengatakan itu. Ya. Masuk akal Maria melahirkan anaknya karena Maria seorang wanita, kan gitu. Oke? Ya. Nah, sekarang Oke. masuk akal enggak ketika manusia melahirkan Tuhannya? Di situ nggak dibilang Maria melahirkan Tuhan. Yesus itu apa? Bukan Tuhan bagi Anda. Bang Suma mau buat pertanyaan yang sebenarnya saya udah jawab dari awal. Iya enggak, saya tanya sama saudara. Saya bilang itu nggak logika semua, Iya, nggak logika semua. Ngerti? oke, baik. Ah. Baik, berarti ketika Maria melahirkan manusia masuk akal. Nggak Tapi logika. Kenapa nggak logika? Karena Maria melahirkan tanpa ada suami. Secara sains harus ada suami loh. Harus ada suami. Harus ada suami. Iya. Baru Iya. bisa melahirkan. Ya iyalah, secara Kalau- sains kan begitu. Kalau tidak ada suami nggak bisa melahirkan. Terus melahirkan dari mana kalau nggak ada pembuahan? Oke, sekarang Maria melahirkan tidak? Berarti Abang Suma nggak ngerti. Dari tadi saya udah bilang, saya orang pertama yang Loh, mengatakan semua Loh. Saya kan bertanya. Sekarang Maria melahirkan kagak? melahirkan yang Ya, tanpa yang keluar- logika saya. yang keluar ini melahirkan dan tidak mampu dicerna oleh logika saya. Melahirkan karena Udah turunin aja kawan. Nggak bisa diajak diskusi ini. Turunin. Udah kau ke gereja jilat pantat pendeta ya. Mudah-mudahan bisa kau sehat. Maria seorang wanita hamil mengeluarkan manusia dari rahimnya. Masuk akal, masuk akal. Yang keluar manusia, masuk akal, masuk akal. Kenapa tidak? Oke. Sekarang kalau Anda berkata bahwa bagaimana mungkin kemudian dia bisa masuk akal? Dia tidak ada suami. Sekarang begini. Seorang wanita hamil, suaminya ada. Begitu anaknya lahir, mohon maaf, bibirnya robek, sumbing. Ada nggak gunting di dalam, di perutnya ibunya? Kok dia bisa keluar? Berarti segala sesuatunya bisa aja terjadi. Secara akal itu bisa terjadi. Izin bertanya bisa. Sabar dulu, itu bisa terjadi. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Maria melahirkan manusia, ya kan? Maria melahirkan manusia, itu masuk akal. Karena Maria manusia, anaknya pun manusia. Yang tidak masuk akal itu kalau manusia melahirkan Tuhan. Berarti agamamu
yang membuat kamu tidak masuk akal terhadap keyakinanmu sendiri. Yang masuk akal itu manusia melahirkan manusia, itu masuk akal. Tapi tidak masuk akal itu manusia melahirkan Tuhan. Jadi kamu yang membuat dirimu sendiri tidak berakal dalam beragama. Alasannya bukan karena semua agama itu tidak logika, bukan. Tetapi agamamu yang tidak masuk akal, itu yang betul. Masakan tuh manusia dilahirkan? Tuhan dilahirkan manusia. Itu yang tidak masuk akal. Harusnya kalian perbaiki akalnya tuh. Maria melahirkan manusia, baru masuk akal. Tapi kalau fakta itu dirubah menjadi sesuatu yang tidak masuk akal, manusia melahirkan Tuhan, nah itulah baru agama sedeng. Yang tidak masuk akal, sesuai dengan pengakuan dia tadi. Bahwa semua agama tidak masuk akal, artinya agamanya dia itu agama sedeng. Agama yang dipercayai harus tidak menggunakan akal, karena agamanya tidak masuk akal. Dan memang itu betul. Tidak masuk akal. Tuhan dilahirkan sama manusia. Itu tidak masuk akal. Dan itu dipercayai oleh orang Kristen. Berarti agama Kristen adalah agama yang tidak masuk akal. Itu. Paham ya? Yang tadi konsisten itu kenapa dia naik turun kayak ludah? Kayak celup ya. Iya. Dia sendiri tadi sudah jawab, masuk akal. Maria melahirkan manusia, masuk akal. Maria melahirkan Tuhan, tidak masuk akal. Ini kapital Muslim apa Kristen kapital? Kapital. Kristen. Ya, suaranya kecil bro, naikin dikit Kristen, suaranya Kristen. volumenya. Ya, baik, silakan kalau mau bertanya silakan. Saya mau bertanya sama Gurunda. Katanya Silakan, Bang. Al-Quran itu firman Allah ya. Yes. Tapi kenapa kok isinya itu kebanyakan kisah tentang Muhammad, Nabi Muhammad, sama kebanyakan kopas dari kitab-kitabnya Yahudi sama Kristen. Oke, baik. Mohon dijawab. Saudara. Oke, saudara. Kalau Anda mengatakan kebanyakan kopas, Anda harus membuktikan siapa yang mengopasnya, kan gitu? Betul kan? Minta ini aja Bang Kapitalau, siapin data sebelum Bang Zumanya tiba. Abang siapkan data siapa tokoh yang mengcopy pastenya dan dalilnya mana, yang mana dalil yang di copy paste itu. Enggak lah, itu Nanti ceritanya kan nanti nggak apa-apa ya. Kalau Alfi mirroring nggak apa-apa ya, bahwa Bible itu menyalin, mencontek, mengcopy paste buku Aratus dari penyair pagan. Nanti bisa kubuktikan. Nggak apa-apa ya. Nah, yang ditanyakan Paulus itu soalnya pernah Al-Qur'annya, bukan mencontek lainnya. buku Aratus. Aratus tuh penyembah dewa Zeus. Syair Aratus dicontek sama Paulus soalnya. Tapi sabar dulu, pertanyaannya kan Al-Qur'annya, bukan Iya, makanya abang siapin dulu data bang. Siapa tokoh yang... kok saya yang nyiapin. Loh, Moderator abang dong. Perhatikan ya, Gurunda Juma di bawah. Saya nggak bisa naikin Dalil- turunin. Ya silakan Kang, habisin dulu. Enggak, moderator Itu. perhatikan. Ya. Udah sampai Bang Sumaya. Iya. Sudah. Anda kan mengatakan Al-Quran itu tadi kemudian apa? Tuduhannya tadi apa? Al-Quran mengambil dari gimana? Gimana tadi? Kisah Coba diulang. Al-Quran kenapa? Kecil banget suaranya, Alfi ulangi. Dia tadi bilang gini Bang. Al-Quran kenapa banyak sekali ayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, terus para nabi-nabi yang ada di dalam kitab dia dan kitabnya Yahudi. Kenapa dicontek katanya. Nah, Silakan Bang. ya, kalau Anda menuduh, Anda harus membuktikan siapa yang mencontek.
ada keadaan di mana Nabi Muhammad pelajari kitab sebelumnya, baru kemudian dicontek masuk ke dalam Quran. Itu di mana? Tertulis di mana sejarah itu? Nabi Muhammad kemudian sebelum menyusun Al-Quran terlebih dahulu belajar dulu kitabnya Yahudi. Itu di mana tertulis? Sabar. Pertanyaannya saya kan, itu Al-Quran itu isinya tentang kisah Nabi Muhammad. Dan ada juga isinya kisah tentang perjalanan nabi-nabi yang ada di Ya, kitabnya orang Kristen dan kitabnya Yahudi. Itu maksud saya. Jadi tolong dijawab lah. ya pertanyaan saya, kamu kan mengatakan mencontek. Berarti kamu bisa membuktikan Nabiku mencontek. Nabi Muhammad melakukan kemudian mencontek kitab sebelumnya. Yang saya tahu, Bisa loh, Anda menuduh, kok Anda bisa? Anda menuduh. Berarti Anda bisa membuktikan tuduhan Anda. isinya kan di dalam Bisa. Al-Quran. Kenapa? Kan isinya di Al-Quran. Kalau saya Iya. bisa baca Al-Quran ya saya pasti bisa tahu lah. Tapi Lah, kan mana saya yang tanya. kamu kan membawa bukti, kau kan menuduh tuh Al-Quran saya mencontek kitab sebelumnya. Nah, artinya ada pelaku yang pertama kali mencontek, itu Nabi Muhammad berarti. Nah, coba buktikan. Kapan Nabi Muhammad saya baca buku kitabnya orang Yahudi, kapan itu? Tertulis di hadits mana gitu. Ya, kisah Musa, kisah Abraham. Iya, bukan itu yang saya tanya. Ini kan Anda menuduh. Ini kan Bisa. Anda menuduh. Yang disuruh pakai Kenapa Yesus nggak ada itu. Kristen yang bisa diajak diskusi ya? Kenapa ya? Anda datang ke sini menuduh Nabi saya mencontek. Berarti ada keadaan di mana dia membaca kitabnya orang Yahudi. Tolong tunjukkan Sekarang data begini. itu. Pertanyaan saya kan bukan itu. Bukan cuma itu aja. Ya, itu aja dulu yang Anda buktikan. Tuduhan Anda bahwa Al-Quran dicontek, Nabi ku Awalnya mencontek. kan pertanyaan saya kan itu isi Al-Quran tentang perjalanan hidupnya si Nabi Muhammad. Mana dalam Al-Quran sejarah hidup Nabi Muhammad? Mana? Tunjukkan ke saya mana. Mana? Buktikan. Nah, inilah. Oh enggak ya? Bukan tentang Nabi Muhammad ya? Terus ajaran Hidup apa Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu di mana tertulis? Kau lihat umat Islam lah. Enggak usah melebar kemana-mana. Tuduhanmu tadi itu mana? Coba. Ya iyalah kan. Kamu bertanya tentang Al-Quran. Kami umat Islam, iman kami Quran. Tuduhanmu itu Nabi Muhammad sejarah hidupnya ada dalam Al-Quran. Tunjukkan di mana? Di surah apa rupanya? Inilah kamu itu ngomong kayak Paulus. Saya bertanya, saya mau tahu. Kok malah saya yang Kamu itu kayak Paulus. Ya, kan kamu menuduh barusan. Kamu mengatakan kenapa di dalam Al-Qur'anmu ada sejarah hidup Nabi Muhammad? Kenapa di Al-Qur'an mencontek kemudian kitab terdahulu? Kan kamu yang menuduh. Sekarang kalau orang bertanya itu dianggap menuduh ya? Apa kalau orang bertanya? Tadi pertanyaanmu coba kamu ulang. Coba kau ulang pertanyaanmu coba. Kau ulang pertanyaanmu. Bagaimana? Nah, inilah Kalau Kristen, bertanya, kebanyakan makan babi. Mulutmu itu mengeluarkan satu kalimat kau tidak sadar. Ini Kristen kenapa sih? Ya, oh iya dia kan makan babi. Aduh, bikin Aneh. ketawa. Dia ketawa lah. Bagaimana tidak ketawa? Makan babi Dia namanya apa haram? haram dong. Haram Menurut babi siapa itu. haram? Menurut Yesus. Bisa haram. Ya, Yesus mengatakan begitu. Mau gimana? Aduh. Makanya jangan Kristen deh, adek. Makanya jangan jadi Kristen. Kalau jadi Kristen itu tahu bulan-bulanan. Yang bilang saya Kristen siapa? Lah, tadi kau katakan apa? Ketika ditanya, agamamu apa? Kamu jawab apa tadi? Inilah ya, bicara keluar dari mulutnya dia lupa sendiri. Gimana? Orang ini gimana sih? Amnesia dia tiba-tiba, amnesia. Makanya kalau kamu coli jangan kau minum spermamu Nah, sendiri. Gini akibatnya. Malah balik. Ditanya malah balik. Lah. Tadi kamu ditanya agamamu apa? Kau bilang penyembah setan yang keluar dari kubur. Nah, sekarang kau nggak bilang. Siapa bilang saya Kristen? Kamu malu? Nah sekarang pertanyaan saya bisa dijawab nggak? Lah, saya kan bertanya dan saya sudah menjelaskan.
buktikan dalam Al-Quran itu di surah apa? Kamu menuduh. Saya minta buktikan tuduhanmu itu di mana. Kalau saya mengatakan begini contoh, yang Kristen sembah itu adalah setan. Yang Ajarannya umat Islam di mana yang mengajarkan itu umat Islam itu semuanya harus disunat. Loh, Nabi Muhammad mengajarkan kemudian kami harus ikut Milla Abraham, satu. Yang kedua, Nabi kami mengatakan ada 5 fitrah. Salah satunya adalah berkhitan. Terlalu tinggi pertanyaanmu, tapi kapasitas otakmu nggak bisa nangkap jawaban. Susah itu. Seperti seorang anak TK melihat kapal selam. Sabar dulu. Gurumu ingin menjelaskan. Sama seperti anak TK bertanya tentang kapasitas ikan di laut yang besar bernama kapal selam. Udah diajarkan, udah dijelasin. Itu bukan ikan sayang. Ini, tapi karena kapasitas otaknya anak TK ini nggak bisa masuk. Tetap ngotot. Itu kan di laut. Itu kan bergerak hidupnya di laut. Ikan dong pa. Dijelaskan. Begini loh nak. Ini. Itu sampai dia bergerak ada mesin. Mesinnya itu begini. Anak TK-nya nggak ngerti. Kenapa? Nggak ada kapasitas di kepalanya untuk menampung jawaban dari pertanyaannya. Inilah yang kamu rasakan sekarang. Kamu bertanya sesuatu yang kamu lihat, yang kamu rasakan. Begitu gurumu menjelaskan, tak bisa masuk di kepalamu. Saya bertanya karena saya tidak paham, jadi saya bertanya. Nah, ketika saya menjawab untuk memahamkan kamu, apesnya tidak ada. Tidak ada di dalam dirimu itu kapasitas untuk menampung jawaban saya. Itu masalahnya. Saya baru bertanya saja. Kan saya sudah menjawab dan saya katakan tidak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Menjawab bagaimana malah balik bertanya. Tidak ada kapasitas. Astaga, inilah kalau suka menyembah setan begini. Udah kamu turun. Kau ke gereja, jilat pantat pendetamu. Bilanglah kalau nggak bisa jawab. Turun dong. Kamu ke gereja dulu. Cium lubang pantat pendeta biar kau waras. Bertanya, kenapa di dalam Al-Qur'anmu banyak mencontek kitab terdahulu? Dan kenapa di dalam Al-Qur'anmu banyak menjelaskan sejarah Nabi Muhammad? Diminta, dasar pijakanmu bertanya ini apa? Nangis. Oten. Kebanyakan makan babi sih. Inilah salah satu hikmahnya pelarang. Ya. Damai. Chat. Bobby Muslim apa Kristen Bobby? Halo Bobby. Wah. Itu di Bang Handi di komalnya Bang Arif kok begitu ya? Saya minta lama, saya menunggu di bawah udah berapa kali kayak gitu jaringan. Tapi di sini saya langsung naik. Gimana dong? Enggak, bukan jaringan itu, mungkin enggak ngeliat mungkin atau gimana? Enggak, Saya udah enggak ngetik di bawah berapa kali. Bahkan yang lain pun udah bilang naikkan host Bang Suma, tapi enggak ini. Ya, orang seperti Hostnya Kapiten tidur. tadi itu nggak bisa ditanggapi karena di dalam ilmu hukum pun yang disebut sebagai aktori incumbent onus probandi, siapa yang menggugat dia pun yang membuktikan. Dia nggak bisa membuktikan tadi. Nggak sehat diskusi sama beliau, sama dia. Iya, makanya aku bilang ke pendeta dulu. Agianto Kristen Muslim. Assalamualaikum Muslim. Waalaikumsalam.
Mau disampaikan Bang. Silakan. Bang Agianto, silakan. Gimana nih? Silakan. Silakan ngapung. Iya. Apa dia mau disampaikan? Minta naik apa yang mau disampaikan Bang? Oh, enggak. Masalah debat tadi itu. Ayo ngomong. Bang. Aku mau ngomong apa ya? Oh, nggak ada berarti, ya udah. Nggak ada. Lapangkan kursi dulu Bang ya. Izin Bang. Ya, oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada ayah, ayah. Wah, tidur Assalamualaikum ayah. Ahi. Udah kembali dari Toba. Assalamualaikum, damai sejahtera Bang Juma dan kawan-kawan. Ya. Waalaikum. Ales Saya bilang. ingin bertanya Bang. Agamanya Saya apa Bang? Kristen. Muslim apa Kristen Bang? Kristen. Kristen Bang. Oh, Kristen. Oh, kok Kristen? Silakan Bang. Kan sering disebut Kristen Bang. Ya, silakan Bang. Aku bertanya Bang, boleh? Boleh. Oke, saya bertanya kepada Bang Juma. Bang Jum, abang percaya nggak kalau Baginda Muhammad tidak pernah berjumpa dengan malaikat? Silakan. Pertanyaanmu ini apa? Al-Quran itu diwahyukan kemudian oleh Roh Kudus, malaikat. Bagaimana kamu bisa bertanya? Kamu percaya enggak? Ya enggak mungkin saya percaya. Al-Quran saya dari Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat apa Ya, bukan? malaikat. Aku baca Al-Quran Bang Juma. Silakan. Tak ada Roh Kudus yang melantik dirinya malaikat. Pertama, jika ada, berikan satu ayat kepada saya, nanti saya cek. Gitu Bang Juma. Berat Bang. Ada Bang Daman di bawah apa?